Oke, kita pagi ini juga sedang bersama Om Putra Ausa sama keluarga nih Om ya, Sama keluarga. di Taman Wisata Angke Kapuk. Oke, Kak, Begitu masuk ini pertama kali atau pernah kesini belum sebelumnya? Pertama kali, pertama kali Om, gue Tapi, kesini. tapi pernah kebayang ini kayak gimana? Selama ini sih cuma nonton di YouTube-nya aja ya, Bayangannya, Instagram. bayangannya apa Om di sini tadinya sebelum datang lah gitu ya? Oh iya, tadinya gue pikir cuma rawa biasa gitu aja, rawa ya, hutan-hutan bakau kan gitu gue pikirnya. Dan ya tadinya gue pikir ya gitu-gitu aja lah. Mas ini ya, so wild ya? Iya gitu aja. Nggak menarik gitu? Karena ya nonton di YouTube masih banyak yang belum ngambil pinter ngambilnya kali ya. Jadi ngambil itu kayak ngasal-ngasal. Oh ya cuman kebanyakan ngambilnya yang di jembatan itu apa? Jembatan Ya, bambu dan antara hutan bakau gitu. Spot sejuta umat itu. Spot sejuta umat itu. Dan nggak nyangka juga sih ternyata pas Om Barun ngundang gue sini, terus di sini ada villa sob, ada villanya ternyata, dan villanya nyaman jujur ya. Nyaman banget malah. Enak di sini ada villa, dan katanya yang dulu wah di sana gelap kalau malam. Enggak, ternyata di sini terang loh beneran. Di sini gue malah dapatin di depan villa gue ada tempat apa ya, kayak saung gede banget, pondopo, plus ada bangku-bangku duduknya gitu. Dan kalau malam hari ada lampu terang semua ternyata. Kan kadang-kadang ada orang yang mau kesini tapi bilang itu hutan gelap. Iya, memang ngeri gue gitu juga jujurnya waktu dibilang sempet juga ya gitu. Disuruh nginap villa di sini, dalam mindset gue bahwa di situ kan gelap total, nggak ada lampu gitu, di tengah hutan gitu kan. Cek begitu gue datang loh, mana nggak sama sekali kayak hutan, memang kayak tempat wisata. Ada area bermain anak, jalan ke apa tadi, dermaga, mulus, bersih, nyaman, terus area jembatan yang di situ ya itu memang sejuta umat ya, memang top sih, gue akuin itu top banget. Pas apalagi Om Barun pinter ngajak gue sore, jadi pas matahari memang posisinya lagi kuning nyentor banget ya, dari posisi kanan. Ada light ray-nya iya, kelihatan. dapat banget itu. Terus gue juga suka yang di area sana tuh, jembatan yang lepas, yang dari yang kita ngedrone itu bagus banget itu. Bagus sih, dan menurut gue ini lagi proses pembangunan juga Om ya, lagi kita tetap perbaikan terus perawatannya tetap. Ini lagi pembangunannya. Kalau nggak nih taman yang lagi dibangun nih enak loh, gue bilang untuk family oke. Memang kita gini Om, artinya misi kita kan sebetulnya yang paling awal adalah mangrove ini adalah salah satu ekosistem kalau dari lingkungan Om, salah satu sistem yang unik. Kenapa? Dia secara morfologi adalah batas dari laut, dari air dengan darat, dengan pantai ya. Tapi bukan pantai sesungguhnya, karena di situ ada ekosistem mangrove. Mangrove ini pohon bakau kita bilangnya. Itu jasanya banyak banget. Satu sisi yang gampang lah kalau orang di SD kita bilang itu sebagai penahan abrasi sebagai betul. Gitu kan. Karena jujur aja ini sempat dulu tidak dianggap Om. Tapi ya namanya di balik musibah selalu ada hikmah. Pada saat tsunami, kesadaran orang tentang kita harus menjaga pantai muncul tiba-tiba. Mangrove ditanam nih. Oh ya, ternyata memang kita butuh. Jakarta ini kan nggak punya lagi, batas kita nggak ada. Tinggal wilayah ini sama tinggal ini aja. Kecil satu lagi ya. Ada di Kamal ada, terus DKI juga punya. Tapi yang signifikan ini kan kira-kira yang kita kelola, kita coba tanam ulang ini kira-kira hampir 100 hektar, 99,82 hektar. Oh, deal ya. Ini pun kita nggak mampu, kita baru bisa kira-kira 30-35% yang kita bisa fokus untuk karena kita banyak yang harus betul-betul tanam ulang satu persatu pohonnya selama 20 tahun lebih. Nah, misi kita ini sebetulnya adalah lingkungan. Bagaimana orang Jakarta nih, orang kadang-kadang lupa kan, punya hutan nggak ada. Tahu nggak pantai seperti apa? Taunya Ancol. Iya, betul. Pantai itu harus apa? Pasir putih, betul. Bagus. Nah, betul. Sebetulnya nggak juga. Ekosistem kenapa mangrove ini unik? Satu dia mangrove, kedua adalah wetland, rawa. Oh iya. Nah, banyak orang yang lihat rawa itu ya tadi Om lihat, aduh ini nanti bau nih, ini nggak enak, ini sampah. Betul. Ya kita nggak mau seperti itu. Rawa ini punya fungsi biosfer kita bilang. Salah satunya nyerap karbon monoksida, dan dia jadi stok karbon Om. Stok karbon itu tanaman itu secara fotosintesa kan dia menyerap CO2. Terus karbonnya itu diambil, disimpan Om di dalam badan dia, dalam tubuh, batang, daun, akar, dan di dalam tanah di sekitar akar dia.
Jadi karbon yang mungkin manusia nggak butuhkan dia serap dan disimpan. Jadi kita dibilang stok karbon. Dan memang kalau di rawa, tumbuhan rawa khusus mangrove ini lebih besar kemampuannya dibandingkan kalau yang di darat. Itu satu. Tapi sebaliknya sama dengan halnya proses fotosintesa ini, tumbuhan ini menghasilkan apa yang disebut oksigen yang kita nggak pernah sadar bahwa itu mahal. Betul. Coba aja hitung kalau kita bilang analoginya pernah beli ini nggak? Tabung oksigen yang kecil kan itu buat lari itu. 20.000 cuman buat berapa? Setengah jam. Nggak nyampe setengah jam itu. Banyak harus kita bayar ya. Iya, sekarang kita setiap hari, setiap detik menghirup udara segar. Nah, ini yang kita coba sampaikan. Oksigen ini harus kita buat. Makanya kita sedang ada beberapa tagline kita, contohnya adalah bukan menanam pohon kita bilangnya sedekah oksigen, Om. Sedekah oksigen. Karena kalau kita nanam, kita punya program tanam pohon di sini. Tapi bukan nanam pohonnya, tapi efek dari pohon itu ke lingkungan. Satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen satu hari berapa, setahun berapa. Kebayang kalau kawan-kawan di Jakarta ini, yuklah kita nanam. Oh, gua nggak punya halaman, ya udah titip tanam di sini. Tanam di sini ya. Kenapa? Betul. Karena oksigen itu jadi infak kita, sedekah kita ke lingkungan, nggak akan ada habisnya. Betul siap. Tapi emang nggak kepikir sih. Om tinggal di mana, Om? Depok. Depok masih oke. Iya. Coba kawan-kawan yang tinggal di Menteng tengah kota datang ke sini, jauh banget rasanya. Iya, udaranya ini seger banget, ini ngerasa benar kayak ngirup udara ngeplong gitu, jauh dari polusi ya. Ini kalau kalau di kota juga kita ini. Kalau belakangnya nggak ada apa high building ini, nggak tahu ini di Jakarta ya. Betul. Iya, ini serasa makanya pas datang, di Jakarta ternyata ada begini. Masih ada ya. Ya mudah-mudahan nih saya minta tolong juga kawan-kawan kesadaran tentang lingkungan, tentang ruang, bahwa Jakarta masih punya hutan. Masih punya hutan mangrove, masih punya, ya kalau bilang pabrik oksigen ada di sini. Betul. Apalagi kalau kita sama-sama, ayo kita nanam pohon. Tapi dengan nanam pohon itu kita punya sebuah yang kita wariskan. Pohon selama dia hidup, pohon itu akan menghasilkan oksigen. Dan itu sedekah buat semua orang. Betul itu. Setuju itu. Silakan Om, kalau mau kapan-kapan kawan-kawan dari Video Maker mau bikin acara sini, menikmati lingkungan sambil juga menyampaikan bahwa yuk kita masih punya nih hutan, masih punya mangrove, masih punya burung-burung ya. Tadi kan bisa lihat tuh, masih punya ekosistem yang baik. Ya masih enak sih di sini. Gue tadi juga habis buat shoot sunrise, ada yang ngeliatin burung, udara pagi masih segar gitu, masih enak. Dan ini di Jakarta gitu. Ya, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Nggak usah kemana-mana ya. Nggak jauh-jauh juga kan gitu. Tadi dari Depok berapa lama kesini Om? Ya dengan kondisi jalanan begitu juga kemarin nggak lama juga, nggak nyampe sejam sih. Nggak nyampe. Santai ya. Karena udah tol aja kan. Langsung tol keluar udah sampai di sini. Om Putra bawa keluarga kan ya? Bawa keluarga. Gimana? Ada protes nggak keluarga? Nggak ada, malah ya kaget juga pada bilang, loh kok begini gitu, kok pikiran kan tadi mikir hutan banget gitu. Ternyata di sini enggak, nyaman kok. Anak oke ya? Oke, malah ini mau main di situ, nanti tuh area bermain anak. Oke Om, terima kasih banyak Om. Siap, Selamat menikmati lagi. Satu hari lagi kita masih di Taman Wisata Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Jakarta loh, ini bukan di mana-mana. Silakan dong, waktunya kopi kita. Oke, siap Om. Ayo, thank you. kita kopi.